Selamat datang di channel video saya. Memperhatikan di media-media Indonesia 2 bulan terakhir ini, apa kita dihadapkan pada fenomena perdebatan menarik internal Islam terkait tentang keberadaan Habib, ya, bahwa Habib-Habib ini membuat gerah beberapa tokoh-tokoh Islam. Majalah Tempo juga sempat menurunkan tulisan dengan tema ini, di mana dikatakan bahwa fenomena ini menjadi perbudakan spiritual masa kini. Maka pada kesempatan kali ini saya coba mencermati fenomena kehadiran para Habib yang meresahkan Muslim Indonesia. Saya yakin apa yang kami sampaikan ini belum pernah terungkap, baik di media cetak maupun di media online. Nah, kita berangkat dari klaim-klaim para Habib, ya. Mereka datang jauh-jauh dari Yaman, dari Arab, datang ke Indonesia berjualan agama sehingga menimbulkan seperti yang dikatakan oleh majalah Tempo, perbudakan spiritual, ya. Nah, jadi ada beberapa klaim yang sering membuat resah. Misalnya, ya, mereka mengatakan kemerdekaan RI adalah jasa para Habib. Dan terkait dengan ini mereka juga mengatakan Indonesia berhutang pada para Habib. Karena apa? Karena jika tanpa Habib, Indonesia belum tentu merdeka. Ya, demikian sesumbar mereka. Klaim lain itu misalnya, Wali Songo itu adalah para Habib, ya. Atau mereka mengatakan ada Habib keturunan keraton sehingga membuat resah, membuat gerah, baik itu keraton Solo maupun keraton Yogyakarta, ya. Nah, hal yang lain misalnya ketika para Habib ini mengadakan tausiah, ceramah keagamaan, mereka mengatakan saya telah melihat Nabi, saya telah berjumpa Nabi. Saya melihat Nabi keluar dari kubur dan sang Nabi tawaf di kota tertentu, ya. Jadi ketika dia hadir di kota Surabaya, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan tawaf untuk kota Surabaya. Jadi ketika dia hadir di Batam, dia mengatakan Nabi Muhammad melakukan tawaf bagi umat di Batam. Demikian juga ketika dia hadir di Pekanbaru atau di Pangkal Pinang dan lain sebagainya. Nah, ini. Dan yang menariknya adalah umat Islam percaya, ya, umat Islam percaya, ya. Bahkan mereka memuja-muja Habib ini, ya. Nah, fenomena-fenomena inilah, ya, yang dikatakan sebagai bentuk perbudakan Muslim Indonesia, ya. Nah, jadi orang pribumi sendiri menjadi budak di tanahnya sendiri, ya. Dan ini merupakan pembelokan sejarah, ya, pembelokan sejarah dan juga bisa dikatakan sebuah pembohongan publik, ya. Tetapi sangat mirisnya umat Islam percaya, ya, umat Islam percaya. Mengapa umat Islam bisa percaya? Mengapa para Habib itu melakukan seperti itu? Nah, disinilah saya mau mengajak Anda untuk mencermati fenomena ini. Nah, sekarang kita coba mencermati, memahami fenomena Habib yang bikin resah publik Indonesia, ya. Nah, terkait tentang klaim mereka soal kemerdekaan RI adalah jasa para Habib atau Indonesia berhutang para Habib, ya, dengan mengagung-agungkan identitas Habib itu yang memiliki peran atas kemerdekaan RI, seharusnya kita bisa bertanya dari mana ide itu didapat, ya. Kalau kita mau jujur, itu kan seringkali, ya, dilakukan oleh
tokoh-tokoh Islam. Mereka seringkali sesumbar bahwa kemerdekaan RI itu adalah jasa para ulama, bahwa ulama itu berperan penting. Ini seringkali disuarakan oleh tokoh-tokoh Islam. Karena itu ketika muncul film Uskup Sugio Pranoto, kan bikin gerah beberapa kalangan Islam itu. Seolah-olah peran ulama atas kemerdekaan RI itu jadi berkurang. Model seperti ini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib ini, saya melihatnya itu mendapat inspirasinya dari tokoh Islam sendiri yang adalah pribumi, bukan Habib. Itu, ya. Jadi ini. Yang berikut terkait dengan kebohongan-kebohongan lainnya itu, ya, entah itu terkait dengan keraton atau saya melihat nabi. Saya mau mengajak Anda untuk melihat, ya, sosok Rangga Sasana, ya, dengan Kaisar Sunda, ya, kekaisaran Sundanya itu, ya, Sunda Empire itu. Ya, dulu sempat membuat heboh, ya. Karena apa? Karena Rangga Sasana ini membuat klaim, ya, klaim-klaim yang menghebohkan. Misalnya PBB dan Pentagon itu sebenarnya lahir di Bandung. Pakualam itu ada di Solo. Ada uang mereka tuh di Bank Vatikan. Dan termasuk juga Julius Caesar Agung. Banyak klaim-klaim mereka yang di luar nalar akal sehat dan tidak sesuai dengan fakta historis, ya. Nah, orang-orang zaman sekarang berani mengkritisi Rangga Sasana, ya. Itu. Jadi saya melihat ada kemiripan, ya, ada kemiripan apa yang dilakukan oleh Rangga Sasana dengan apa yang dilakukan oleh para Habib ini, yaitu melakukan kebohongan publik. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kebohongan. Ya, mereka tidak menyadari. Dan yang menariknya, baik para Habib maupun Rangga Sasana, mereka meraup pengikut. Ada orang yang mengikuti mereka. Ada yang percaya. Nah, jadi ketika melihat fenomena Habib dan atau juga Rangga Sasana ini, saya menemukan titik temunya itu ada pada Muhammad. Karena ya tak jauh berbeda, itu juga yang dilakukan oleh Muhammad. Ya, misalnya Muhammad mengatakan Ka'bah itu makam Nabi atau bukan Yesus yang disalibkan. Itu. Dengan mengatakan ini wahyu dari Allah, saya mendapatkan wahyu dari Allah. Dan menariknya, ada yang mengikut, ada yang percaya. Jadi bisa dikatakan bahwa akarnya itu ada pada Muhammad. Muhammad menjadi inspirasi bagi Rangga Sasana, bagi para Habib, bagi banyak aliran-aliran sesat yang ada dalam Islam itu, ya. Mereka mendapatkan wahyu. Saya mendapatkan telepon dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal sekian dan ada umat Islam yang percaya akan hal itu. Oleh karena itulah, kalau kita berani mengkritisi para Habib itu, kalau kita berani mengkritisi Rangga Sasana dengan nalar akal sehat, beranikah kita mengkritisi juga Muhammad dengan nalar akal sehat? Sekian dan terima kasih.